Allah, inilah waktu yang akan menyelamatkan kita, yang mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah mudah untuk dilakukan karena agama sifatnya memberi kemudahan, tidak memberikan beban dan kesusahan. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel yang insya Allah penuh barokah ini. Dan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari satu hadis Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab hadis yang paling sahih. Nah, hadis ini hadis tentang apa? Kita simak dulu, kita baca dulu, baru kita akan pelajari bersama-sama secara singkat. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun. Innad dina yusrun. Falan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati wa rawhah wa syai'in minad duljah." Rawahul Bukhari. Nabi bersabda SAW, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Ya, sesungguhnya agama ini mudah. Dan tidaklah seseorang itu berlaku berlebih-lebihan di dalam dia menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah. Dia berlaku secara berlebih-lebihan, melebihi batas kemampuannya, melainkan dia pasti akan dikalahkan oleh agama itu. Artinya amalannya akan putus. Ya, dia akan kehilangan amalnya itu sendiri. Fasaddidu, karena itu beramallah secara benar dan tidak berlebih-lebihan sesuai takarannya masing-masing. Wa qaribu, dan hendaknya selalu lakukan ibadah itu pada level yang tengah-tengah. Ya, enggak terlampau berlebih-lebihan dan tidak kekurangan. Wa qaribu wa abshiru, dan berbahagialah dengan mendapatkan pahala yang besar. Wasta'inu, dan hendaknya kalian berusaha betul-betul beribadah, mengambil pertolongan, ya, minta tolong agar selamat dunia akhirat dengan ibadah pada 3 waktu. Bil ghadwati, di awal pagi, warauhah, di ujung ya hari, artinya sore hari, wa syai'in minal duljah, dan pada sebagian waktu malam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Ikhwani rahimakumullah, bersungguh-sungguh di dalam ibadah adalah kewajiban setiap muslim. Setiap muslim kalau ibadah ya harus sungguh-sungguh. Kemudian banyak ya melakukan amal soleh, maka kita juga harus banyak melakukan amal soleh. Karena dunia ini ladang akhirat. Kita usaha di sini, kita akan petik hasil yang besar nanti di akhirat. Di dunia kita dapat hasil, tapi hasil yang terbesar nanti di akhirat. Nah, karena itu wajar jika seorang pengen sholat banyak, sholat sunnah banyak, puasa sunnah banyak, sedekah banyak, adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang positif, sesuatu yang bagus. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya tidak berlaku berlebih-lebihan, melebihi batas kemampuannya sehingga meninggalkan yang wajib. Ya, sehingga meninggalkan yang wajib. Itu yang dimaksud tidak boleh berlebihan, bukan tidak boleh banyak-banyak ya. Karena kalau kita lihat kaum solihin, orang-orang soleh juga banyak melakukan sedekah, banyak sholat malam, banyak berzikir ya, melakukannya dalam jumlah yang sangat besar dan dalam jumlah yang sangat banyak. Yang dilarang ya, yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sikap yang berlebih-lebihan, memaksakan diri sehingga mengakibatkan nanti meninggalkan ibadah yang wajib, atau menyebabkan dia meninggalkan hal-hal yang utama, walaupun tidak wajib, tapi menjadi yang utama itu hilang, yang utama sirna, kehilangan yang utama karena dia terlampau berlebih-lebihan melakukan satu ibadah. Contoh, ada satu orang yang sholat malam dari ba'dal isya sampai subuh, menjelang subuh. Bagus memperbanyak sholat malam, tapi kalau dia nggak mampu, fisiknya nggak mampu, kemudian dia paksakan
sholat dari mulai awal malam sampai waktu sahur, kemudian dia lelah, kemudian dia tertidur, dan akhirnya sholat subuhnya hilang. Ya, sholat subuhnya hilang. Waktu sholat wajibnya justru hilang. Maka ini bukan sesuatu yang mulia. Dan inilah yang dihindari. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Atau seseorang yang dia sholat subuhnya nggak hilang, tetapi akhirnya dia kehilangan sholat berjamaah. Ya, karena dia tertidur, dia masih bangun di waktu subuh, tapi dia kehilangan sholat berjamaah. Nah, ini juga suatu kehilangan keutamaan, karena nilai sholat berjamaah itu lebih utama daripada kita sholat sepanjang malam ya. Sholat subuh berjamaah ini nilainya sangat mahal, tidak bisa dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah yang lain, karena ini bagian daripada sholat fardu, daripada sholat wajib. Kemudian ada juga orang yang rajin cari ilmu, pagi, siang, sore, malam dia datang dari satu majelis ke majelis yang lain, bagus. Tetapi kalau dia berlebihan sehingga mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri, harus melayani suami, sebagai seorang ibu harus mengurus anaknya, dia abaikan semua itu, maka ini bukan sesuatu yang positif, justru sesuatu yang negatif. Nah, Nabi kita SAW mengajarkan agar kita mengambil sikap tengah. Saddidu wa qaribu, artinya sikap tengah. Ya, tidak over sehingga meninggalkan yang wajib, sehingga terjerumus yang haram, dan juga tidak kemudian tersungkur jatuh, nggak ngamalin apa-apa, sehingga kehilangan banyak kebaikan, ya, kehilangan banyak kemuliaan. Sikap tengah. Nah, sikap tengah itu bagaimana? Yang diajarkan tadi dalam hadis oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah itu? Rasul menyatakan dalam hadis tersebut, hendaknya kalian wasta'inu, ambil pertolongan ya agar selamat dunia akhirat dengan beramal di 3 waktu. Kalau mau dapat tambahan, mau dapat bonus ya, maka 3 waktu ini manfaatkan sebaik-baiknya. Yaitu kapan itu? Bil ghadwah, di waktu pagi. Ya, di waktu pagi itu kapan? Setelah sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Ya, waktu ini waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat utama. Maksimalkan waktu yang singkat itu dengan zikir, dengan doa. Duduk fokus zikir doa, ya di situ waktunya. Ada pula mengatakan bil ghadwah, di pagi hari adalah mulai dari sholat subuh sampai nanti zuhur. Ya, waktu zuhur itu subuh sampai zuhur, termasuk waktu duha. Ini waktu yang utama. Kalau mau banyak-banyakan ibadah ya di situ waktunya. Nah, perbanyak di situ zikir, perbanyak di situ sedekah ya, perbanyak di situ qiraatul Quran. Atau tambah satu waktu lagi di ujung hari, sore hari, ya, menjelang maghrib. Nah, menjelang maghrib, manfaatkan itu. Jadi awalnya dan penutupnya. Ya, awalnya dan penutupnya. Manfaatkan ini sebaik mungkin untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal soleh. Kemudian ditambah satu waktu lagi, wasyai' minal duljah. Sebagian daripada duljah. Apa itu duljah? Duljah adalah waktu malam. Ada mengatakan duljah adalah seluruh waktu malam, dari awal sampai akhir, sampai subuh, itu duljah. Ada pula yang mengatakan duljah itu adalah waktu sahur. Ya, waktu sahur. Makanya kalau kita lihat para ulama, para habaib, para kiai, itu selalu mengajarkan kita untuk banyak-banyak zikir di 3 waktu tersebut. Waktu setelah sholat subuh, waktu sebelum maghrib, dan waktu di antara maghrib dan isya. Awal malam, waktu di antara maghrib dan isya. Kalau bisa, bagus lagi, sebelum adzan subuh, setengah jam sebelum adzan subuh, gunakan untuk ibadah. Nah, ikhwani rahimakumullah, inilah waktu yang akan menyelamatkan kita, yang mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah mudah untuk dilakukan karena agama sifatnya memberi kemudahan, tidak memberikan beban dan kesusahan. Jazakumullah khairan.